Dari Flores dia asal dari Lombok, di Batam dia berubah dari Momere, di Batam dia berubah dari Lombok. Ini hasil keluaran Batam tahun 2018. Ya. Misalnya seperti itu. Atau yang terbaru 2020 kemarin ada orang yang sebenarnya dia kisahnya paspornya itu paspornya sudah rilis, tapi dia bisa ngurus paspor baru. Tadi nggak bilang biar aku bawakan mencabut tripod. lembaran blacklistnya itu dengan membayar 12 juta. Kepada siapa saya tidak tahu, itu pokoknya tidak. Oke, lanjut. Ya, ini cerita juga satu investigasi yang kami lakukan pada tanggal 6 Desember 2022 ya. Ketika kami ke salah satu pelabuhan di Johor Bahru ya, dan kami melihat bagaimana aktivitas pengiriman PMI itu dilakukan dengan sangat masif, sistematis, dan ini ada satu bus, sebenarnya ada dua, salah satu bus yang digunakan untuk mengangkut para pekerja migran yang diberangkatkan dari Pelabuhan Batam Center menuju pelabuhan atau pelabuhan di Johor. Saya sebut saya pengaliu. Pengaliu. Ya, ini pengaliu. Ya. Terus lanjut. Nah, berita itu juga sebenarnya sudah masuk di harian Kompas ya. Kompas menyebutkan itu pada tanggal 20 Desember itu di judulnya luar biasa, jalan tol pekerja migran non prosedural. Sebagian penumpang kapal dari pelabuhan internasional Batam Center datang ke Tanjung Pengeli, Malaysia diduga pekerja migran Indonesia non prosedural. Petugas terkait tak berbuat banyak menghentikan mereka, tak bisa berbuat banyak. Tak berbuat banyak menghentikan mereka. Ini Kompas tanggal 20 Desember 2022. Lanjut. Nah, atau juga di Batam Post di media lokal juga disebutkan penyelundupan TKI di pelabuhan resmi. Ini menarik juga. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal terus berlangsung, tidak hanya melalui pelabuhan tikus, tapi kini melewati pintu resmi di pelabuhan umum. Ada upah masuk ke kantong oknum sejumlah instansi. Batam Post bekerja sama dengan sejumlah media menyusuri jalur ilegal TKI ke Malaysia. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang terjadi sampai dengan hari ini yang saya kira juga bagian dari yang dilakukan juga teman-teman wartawan, sehingga kita hari ini bisa berkumpul dan membahas situasi yang rumit. Itu mereka. Angkat tangan dulu. Lanjut. Angkat tangan. Ya, jadi nggak ngendap. sebenarnya banyak ya, tapi karena waktu terbatas saya cuma menyampaikan seperti itu juga. Sebenarnya ada beberapa hal juga yang sebenarnya saya sudah sampaikan sendiri ke Pak Menko kemarin dan sudah diterima oleh Pak Menko, dan beliau tadi sudah sampaikan juga kalau beliau sudah banyak tahu dan pasti akan melakukan satu tindakan tegas untuk ini. Tapi kami juga menyampaikan di sini pernyataan sikap kami bahwa kami sebenarnya meminta sungguh kepada Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, untuk melakukan koordinasi kepada kementerian yang ada di bawah Kemenkumham, Kemenko Polhukam seperti Kapolri, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Luar Negeri, secara khusus Dirjen Imigrasi, untuk segera melakukan evaluasi dan penindakan terhadap oknum pejabat di institusi masing-masing di Batam yang terlibat dalam pembackingan terhadap kejahatan TPPO ini. Bahkan kami mendesak juga pencopotan atau penonaktifkan dari jabatan semua aparat negara yang terlibat secara aktif, entah itu melakukan pembackingan atas kasus-kasus TPPO di Batam atau melakukan pembiaran atas terjadinya kasus-kasus tindak pidana perdagangan di wilayah batas negara Batam. Dan khusus untuk di bagian ini mungkin dilakukan jika pemerintah pusat menambahkan klausul khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap jejaring kriminal pelaku perdagangan orang di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas otorita Batam. Dan berikutnya kami minta juga kepada Menko Polhukam untuk mengevaluasi kondisi rentan yang terjadi di kawasan otorita Batam agar perdagangan bebas tidak mengorbankan warga negara dan tidak juga mengorbankan kemanusiaan kita. Nah, kami meyakini ya, pemerintah pasti mempunyai maksud baik untuk mengembangkan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam ini. Namun tentu setiap rencana baik itu membutuhkan evaluasi untuk melihat dampak ikutan ya, yang mengikuti dari perdagangan bebas ini. Ya. Dampak ikutan yang sudah sangat terasa adalah derasnya kasus perdagangan orang
yang memanfaatkan Batam maupun sekian titik penyeberangan yang menjadi sasaran korupsi oknum aparat. Untuk itu kami sungguh-sungguh meminta agar pertemuan ini bisa memberikan perubahan dan bukan hanya sekedar seremonial belaka. Lanjut. 1 menit lagi Romo. Oke, 1 menit lagi. Beberapa kesulitan yang kami refleksikan ya terkait dengan penegakan hukum atau penerapan undang-undang TPPO ya, karena masih kami rasakan sulitnya dilakukan karena sifat penindakan masih sering beririsan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih menekankan pada persoalan administrasi ketenagakerjaan. Salah satu titik lemahnya itu yaitu dengan model kontrol pada infrastruktur kependudukan yang rentan dimanipulasi. Lalu juga yang kedua dengan meletakkan elemen koordinasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Elemen koordinasi lembaga non-departemen semacam ini juga menjadi lebih sulit. Nah, rencana aksi nasional yang diteken oleh Presiden RI tanggal 22 Februari 2023 pun terasa tidak agresif, lebih menyasar upaya pencegahan dan rehabilitasi semata. Sementara jejaring aktif perekrut perdagangan orang cenderung dibiarkan. Bahkan seringkali jika ada yang ditangkap pun yang diproses hanya perekrut lapangan dan bukan kepala gurita. Yang ketiga, elemen kursif dari kantor human trafficking di Indonesia juga sangat lemah. Jejaring kriminal agresif yang memanfaatkan orang-orang miskin pencari kerja tidak diperangi secara menyeluruh. Hampir tidak terdengar di level Polri kegiatan anti perdagangan orang menjadi agenda utama. Hal ini kalah prioritas dibandingkan dengan kegiatan anti terorisme atau anti narkoba, bahkan kalah juga dengan perang terhadap baju bekas ledupan. Di Batam padahal banyak baju second. Nah, itu beberapa kesulitan yang kami refleksikan. Terakhir, ya, harga manusia Indonesia. Perdagangan orang juga bisa dilihat dalam model analisa subterranean tentang harga per kepala berbeda di setiap titiknya. Misalnya di tingkat perekrut lapangan harganya sekitar 400.000 hingga 1,5 juta rupiah. Di level atas broker besar harganya bisa mencapai 40 juta rupiah per kepala. Dan ini tertuang dalam liputan BBC yang mengangkat perdagangan orang dari timur ke Malaysia dengan titik transit di Batam, menjelaskan skema ini. Itu BBC tanggal 3 Maret 2023. Dan tidak mudah juga mengurai atau memotong akar perdagangan orang. Peneliti pun kadang terdiam berhadapan dengan kemiskinan akut yang terjadi di daerah kantong rekrutmen di Kabupaten Timur Tengah Selatan misalnya, di TTS, Nusa Tenggara Timur. Data BPS pun terasa terlalu tinggi dan tidak menjelaskan buruknya kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendukung. Misalnya dalam riset mikro di beberapa desa, jumlah pendapatan uang tunai per kepala keluarga di kantor rekrutmen jumlahnya lebih kecil dari Rp100.000 per kakak. Di tangan perekrut lapangan yang biasanya adalah orang dekat korban, uang silih pinang yang bervariasi mulai dari 400.000 hingga seharga 2,5 juta rupiah, dan ini sangat menarik dianggap oleh mereka itu sebagai uang yang sangat besar, bukan uang yang kecil. Warga yang pergi seolah menjadi tumbal untuk keluarga. Lalu juga uang pengikat semacam ini sekilas bisa dianggap sebagai bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, khususnya jika kisah transaksi semacam ini hanya dibaca di wilayah rekrutmen atau transit terakhir. Narasi akhir menjadi lain jika data dari KBRI di Malaysia menjadi acuan. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Duta Besar RI Hermono dalam BBC 2 Maret 2023. Di situ dicatat bahwa ada 4.500 kasus penganiayaan terhadap TKI Malaysia yang tidak terselesaikan. Dengan titik lemah pada Kejaksaan Malaysia, Kementerian Luar Negeri pun seringkali mengeluh karena aspek pencegahan dalam negeri tidak dijalankan secara maksimal. Nah, data pencegahan yang dilakukan Dinas Nakertan NTT yang bekerjasama dengan AURI misalnya di Bandara Udara El Tariq Kupang itu menyatakan di tahun 2018 saja terdapat 1.364 warga yang dicegah Satgas anti trafficking untuk berangkat, dan 7% dari jumlah itu adalah anak-anak.
Sedangkan data korban yang dilaporkan di Polda NTT di tahun 2013 sampai dengan 2018 hanya sebesar 757 orang. Bisa dibandingkan dengan total kasus yang ditangani kepolisian di se-Indonesia periode 2019-2019 sebanyak 2.648 korban yang dikutip dalam Perpres nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sini terlihat secara nasional penanganan perdagangan orang memang amat tidak memadai, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Di tahun 2023 data penjemputan jenazah di Kupang misalnya mencatat sebanyak 650-an warga dipulangkan dalam peti jenazah dalam 7 tahun terakhir. Dari angka itu hanya 2% yang dikategorikan prosedural. Keluhan warga maupun KBRI di Malaysia yang menyatakan tidak ada kewajiban kepolisian Malaysia meminta izin atau menginformasi kepada KBRI tentang pelaksanaan otopsi juga menjadi catatan tersendiri, sebab rumor tentang perdagangan organ manusia begitu kencang tetapi tidak menjadi anggota bersama Interpol. Berdasarkan rumor itu juga organ manusia dari NTT dianggap baik, khususnya ginjal mereka, sehingga menjadi target perdagangan organ tubuh. Lanjut. Ini baru benar-benar terakhir. Menjaga republik, menjaga kemanusiaan. Baca ya. Jadi mengelola negara dengan jumlah populasi sebanyak 273 jiwa memang tidak mudah. Namun persoalan itu bukanlah menjadi alasan, seharusnya menjadi alasan pembenaran atas ketiadaan kajian para korban perdagangan orang. Dalam bahasa BP2MI, sebagian besar dari mereka adalah TKI atau PMI non prosedural. Dalam bahasa Presiden Republik Indonesia, mereka yang meninggal adalah warga negara. Apapun sebutannya untuk mereka, hingga hari ini Lemhanas, Badan Intelijen Negara atau lembaga strategis negara lainnya tidak mempunyai telah strategis tentang kejahatan perdagangan orang secara komprehensif. Setidaknya 2 kali dalam pidato Presiden pertama RI dalam penutupan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955 menekankan bahwa tanda tertinggi dari moralitas adalah tunduknya segala hal terhadap kemanusiaan. Ia juga memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi di mana kesejahteraan manusia tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Tantangan Republik Indonesia terkini sudah muncul, bagaimana agar Republik dapat berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk seluruh warga negaranya. Dalam Republik seharusnya tidak boleh berlaku dua hukum atau lebih yang berbeda terhadap warga negara. Misalnya, kesenjangan menyolok yang terlihat dari fenomena flexing atau pamer kekayaan dari para pejabat, keterlibatan para petinggi kepolisian dalam berbagai kegiatan kriminal, hingga laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik pejabat Badan Intelijen Negara dalam kasus perdagangan orang di Kota Batam. Beberapa fenomena ini menunjukkan krisis serius dalam tataran ideologi pejabat negara. Konsumerisme menjadi tantangan yang begitu besar, godaan untuk korupsi menjadi tantangan bersama, komodifikasi manusia atau menempatkan manusia sebagai komunitas perdagangan orang telah menjadi hal yang banal atau dianggap biasa-biasa saja. Hal ini menandakan terjadinya kerapuhan sistematik pada elit pejabat negara, dan ini merupakan krisis sebenarnya ideologi terhadap bangsa kita. Di dalam Republik ini seharusnya tidak ada perbudakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kita berikan apresiasi untuk Romo Pascal. Lebih dari 5 menit mau, tapi saya ampuni mau karena saya takut kalau sama Romo. Perkenalan saya dengan Pak Ilyas Pangestu ini cukup menarik. Tadi bisik-bisik di meja. Ini pertama kali saya membantu Pak Kepala Badan di BP2MI ini ada kasus yang cukup besar dari awal 2020 waktu COVID itu, dari pelarungan seorang ABK di perairan internasional, kasus Longsing berapa waktu itu ya Mas Ilyas ya. Jadi awal tahun 2020 pada waktu COVID. Nah inilah saya belum paham tentang pekerja migran, kemudian saya di WA gitu kan, gimana pertanggungjawabannya pemerintah BP2MI bla bla bla, ini apa ini segala macam. Nah, tapi perkenalan itu kemudian membuat saya bersahabat dekat dengan Mas Ilyas Pangestu yang hari ini beliau di SPPI Sabu Musi PBNU.
Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Nah, untuk melengkapi cerita dari Romo Pascal yang terkait dengan pekerja land base, terutama yang bekerja di daratan. Nah, nanti saya pengen Mas Ilyas ini lebih bisa memberikan kita gambaran yang cukup komprehensif terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di ABK atau PMI Seabase yang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu semua belum banyak mengetahui. Saya persilakan Mas Ilyas, walaupun Mas Ilyas dari PBNU tapi waktunya juga sama 15 menit Mas. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator, Bapak dan Romo Senior, Bapak Ibu yang saya tidak sebut satu persatu tapi tidak menggunakan rasa taksim. Saya jadi tidak bisa berkata-kata kalau sudah terprovokasi sama Romo sebelah ini tadi. Mungkin Mas Aman, itu presentasi saya nanti mungkin di-share aja ya, karena mungkin untuk menyikat waktu. Mungkin seperti cerita Mas Aman tadi bahwa saya mungkin selama ini spesialis adalah yang menangani di Seabase. Akan tetapi setelah saya menginjakkan ke Batam, saya teringat cerita pertama kali saya menjadi pengembara pada tahun 92. Jadi saya tahun 92 saya masuk ke Malaysia juga melalui Batam. Jadi saya bisa memahami, mengetahui bahkan dari celah mana mereka masuk dan mereka menampung. Waktu itu ada lokasi di Nagoya situ, ada orang salah seorang Bugis. Memang kalau di Batam ini jarang menyelundupkan, tetapi menggunakan visa sosial fisik biasanya. Nah, kalau tadi Pak Wawan menanyakan bagaimana cara kita menyikat, sebetulnya butuh kemauan dan keberanian. Jadi kalau memang ada kemauan, kemudian dilengkapi dengan keberanian, keberanian, dan kolaboratif, saya yakin bisa. Karena saya mungkin cukup terprovokasi tadi Romo ya, karena saya juga melakukan kerjasama dan komunikasi dengan Stella Maris di 33 pelabuhan termasuk Mauritius dan di Taiwan. Jadi kami dengan teman-teman para Romo sudah biasa. Kalau memang kita melakukan pendekatannya terhadap permasalahan, maka narasi yang kita akan bangun adalah negatif. Mari kita bersama-sama bahwa hal ini kita lihat dari berbagai perspektif. Saya cukup vokal kalau di teman-teman civil society maupun NGO internasional, bahwa mereka sering melakukan kajian, melakukan riset secara tidak objektif. Indonesia banyak orang jahat, tetapi perlu diketahui orang baik juga banyak. Ini harus seimbang. Saya lihat tidak pidana perdagangan orang, Indonesia itu tirnya masih di tir yang paling tinggi, intinya di ranking yang masih tinggi. Karena apa? Itu dihasilkan dari riset yang wawancara itu adalah orang yang bermasalah saja.
Padahal di samping ada orang bermasalah juga ada orang sukses. Inilah, marilah kita berpikir tentang keseimbangan. Sering saya sampaikan di banyak kesempatan bahwa kita berbicara tentang siapa yang salah di negara kita. Sudah efektifkah aturan-aturan kita untuk mengatur untuk mengatur objek regulasi yang ada di negara kita? Tapi kita senantiasa lupa bahwa sebagus apapun, seketat apapun kita terapkan di negara kita, tetapi kita tidak ada komunikasi dan kita tidak lakukan komitmen pencegahan dengan negara penempatan, tidak ada gunanya. Coba jagain itu di pelabuhan, di airport, jagain saja. Setiap hari, setiap detik. Tetapi kalau imigrasi menyampaikan hujah bahwa kalau memang warga negara Indonesia sudah memiliki tiket dan memiliki paspor boleh ke Malaysia. Ya sampai kapanpun tidak akan bisa kita cegah. Ini sama dengan duluan mana ayam dengan telur. Karena apa? Malaysia juga menggunakan standar ganda. Satu sisi proses resmi yang melalui SIP 3 ini maupun mandiri dengan menggunakan Cisco dan lain sebagainya. Tapi satu sisi orang kita masuk dengan social visit itu bisa menjadi permit kerja di sana. Apakah ini perlu kita pernah kita bicarakan dengan negara penempatan? Jadi mari kita kalau menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, jangan sampai saling tuding di antara kita, tetapi yang menari-nari, yang bersenang-senang orang luar di negara penempatan sana. Satu contoh, dalam 3 bulan ini, mungkin bisa dikoreksi Pak Yuda, Pak Dir, dalam 3 minggu ini, 3 bulan ini, land base katanya serem, tapi si bis Bapak Ibu Romo, dalam 3 bulan ini 36 anggota kami meninggal, bahkan ada yang hilang belum ketemu. Makanya saya tidak mau terprovokasi, sama-sama penting, tetapi kita harus seimbang. Kalau kita berbicara kemanusiaan harus komprehensif, karena kita jangan sampai mendeklir isu humanity tetapi tidak berkemanusiaan. Jadi yang perlu tadi seperti pertanyaan Mas Wawan, jadi saya juga terprovokasi juga bahwa siapa yang perlu kita habisin, siapa yang perlu kita tangkap, sebetulnya diri kita sendiri, Mas. Karena kalau kita bisa menaklukkan rasa takut kita bisa menaklukkan ego kita, selesai. Karena kalau kita sudah bisa menaklukkan rasa takut kita, berarti kita berani. Kita bisa menaklukkan ego kita, berarti kita mau berkolaborasi, dan itu pasti selesai. Tool diplomasi kita dengan Malaysia adalah bagaimana kita punya keberanian memaksa Malaysia. Kemarin sudah cukup cukup efektif pada waktu kita tidak mau mengirim itu. Mohon maaf, saya juga pernah bekerja di Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Saya di saat ditutup kemarin, saya sudah dapat informasi bahwa tutup saja seminggu lagi pasti kelabakan. Karena mereka menggunakan Bangladesh, menggunakan apa? Tidak semudah dan menggunakan orang Indonesia. Ini kita jadikan sebagai tool diplomasi. 1 menit lagi Mas Ria. Jadi kami dari kelembagaan PBNU, ya ini baru saya ke PBNU-nya. Kelembagaan PBNU memang di dalam PMI ini kami
lebih kepada program-program bagaimana tindak pidana perdagangan orang ini tidak terjadi. Kami menggunakan banom-banom yang lain seperti Fatayat, Muslimat untuk melakukan sosialisasi. Kemudian puasa ini kemarin kami juga melakukan radikalisasi. Kita mengirim 13 dai ke Korea Selatan, kemudian ke Hong Kong, ke Taiwan, ya kan. Kemudian kami juga dari kelembagaan SPPI secara spesifik melakukan komunikasi dengan beberapa stakeholder baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin nanti kita eksplor dengan pertanyaan Mas Awan, karena kalau kita berbicara tindak pidana perdagangan orang itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang, senantiasa kita mengatur di negara kita sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya tool melakukan komunikasi dengan negara penempatan. Karena di negara kita salahkan, tetapi di negara penempatan ternyata dibenarkan, ya berarti kita nanti dituduh oleh masyarakat dan warga negara kita untuk mempersulit mereka untuk keluar negeri. Kan begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Ilyas, kita berikan apresiasi untuk Mas Ilyas Pangestu atas presentasinya. Menjadi junior itu sebetulnya ada enak ada yang nggak enak. Jadi yang pembicaraan ketiga ini sebetulnya senior saya di organisasi, di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Moga-moga saya berani menyetop Dr. Nurul Yamin nanti ketika beliau presentasi. Jadi MPM Muhammadiyah ini ada satu subdivisi pemberdayaan guru ya Pak Yamin ya. Mungkin saya kemarin waktu raker sedikit membocorkan sebelum nanti ke Pak Yamin ya. Saya memprovokasi beliau kalau bahasanya Mas Ilyas. Bisa nggak kalau misalnya sebagai organisasi keagamaan nanti juga saya minta Mas Ilyas gitu ya mendorong di teman-teman PBNU. Kita mengeluarkan fatwa haram bagi pelaku sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ini. Karena saya berkeyakinan kalau kita hanya menggunakan hukum positif ansi, persoalan ini nggak bakal selesai. Kalau kita menggunakan fatwa haram, mungkin ada peran serta tokoh-tokoh agama seperti Pak Yamin ini yang punya peran kunci. Mungkin itu framingnya. Kalau mau diperkenankan, silakan Pak Yamin, punya waktu yang cukup sama juga, 15 menit. Kami persilakan Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, Bapak-bapak narasumber, Romo, Mas Ilyas. Yang hari ini saya kira momentum yang sangat baik buat kita untuk bertukar pandangan dan juga sekaligus bagi pengalaman, tetapi juga sekaligus menawarkan solusi-solusi atas problem yang diangkat oleh BP2MI ya, terkait dengan perdagangan orang atau pekerja migran yang ilegal. Saya mencoba mencari perspektif teologisnya bahwa persoalan ini itu memiliki pijakan teologis Islam dan saya yakin juga di keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, saya mencoba membaca di surat Al-Isra ayat 70. Di situ kalau kita terjemahkan adalah, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan. Nah, ayat ini memberikan pijakan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia, memuliakan manusia
maka siapa yang memuliakan makhluknya berarti dia memuliakan penciptanya. Dan siapa yang merendahkan makhluknya berarti dia telah merendahkan penciptanya. Nah, dari pijakan teologis ini kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa persoalan, bahasanya cukup keras juga ya, sindikat ya kan, sindikat penempatan TKI ilegal ini bukan hanya semata-mata persoalan kemanusiaan yang kemarin yang tadi pagi videonya sudah kita saksikan begitu menyentuh, dan juga bukan persoalan kebangsaan semata-mata karena ini menyangkut nasib bangsa, tetapi bagi orang yang beragama ini adalah juga menyangkut persoalan keagamaan. Jika dengan demikian, saya kira forum ini bisa menjadi pemantik dan juga nanti mengakselerasi gerakan-gerakan keagamaan untuk lebih memberikan porsi perhatian kepada persoalan-persoalan kemanusiaan yang kita diskusikan siang hari ini. Bahkan saya menulis saatnya lah kita turun dari mimbar, karena yang kita ceramai tidak datang ke masjid, tidak datang ke mimbar, tapi justru para agamawan lah yang kemudian turun bertemu dengan masyarakat secara lebih luas. Itu yang pertama, basis teologisnya. Kemudian yang kedua, dari paparan-paparan narasumber sebelumnya kita melihat potret buram ya, yang slide yang kedua tentang potret buram PMI, mulai dari overstay, kemudian ingin dipulangkan, perdagangan orang, tidak dibayar, sakit ya, dan persoalan-persoalan sosial lainnya, penipuan, gagal berangkat dan lain-lain, yang itu ada angka-angkanya. Tetapi saya ingin mengajak ibu dan bapak-bapak sekalian untuk tidak terjebak pada angka-angka, untuk memahaminya secara kuantitatif, karena ini menyangkut manusia. Jadi kita melihatnya dalam perspektif kemanusiaan. Kalaupun toh kita akan mencoba melihatnya dalam angka-angka kuantitatif, jangan-jangan ini menunjukkan sebuah ada fenomena gunung es yang terbenamnya jauh lebih besar daripada angka-angka itu, dan itu sudah diindikasikan dari data jumlah PMI di luar negeri, antara datanya World Bank dengan BB2MI. Itu ada jarak yang cukup signifikan juga karena hampir 2 kali lipat. Nah, yang ketiga, mari kita coba merenung untuk melacak akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Kalau kita melihat data-data dari yang dipaparkan para narasumber sebelumnya, melihat zona-zona di mana dalam tanda petik pensuplai PMI itu ada kaitannya dengan persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan tadi Romo juga sudah menyinggung ya, di mana kemiskinan itu menjadi salah satu pemicu munculnya PMI yang kemudian sampai nekat secara ilegal. Tentu bicara kemiskinan tidak cukup BB2MI, ini harus sangat integratif dalam konsep pembangunan secara keseluruhan. Coba kita cermati zona-zona yang menjadi dalam tanda petik tadi mensuplai PMI itu adalah zona-zona yang dalam indeks IPM-nya itu juga relatif belum begitu baik. Tadi
Romo menyebut di daerah NTT, tadi menyebut Timur Tengah Selatan. Kebetulan kami di Muhammadiyah, di Majelis Pemberdayaan Masyarakat punya daerah dampingan itu di Timur Tengah Selatan, itu tepatnya di Desa Telipu, di Kecamatan Amanuban Timur, yang daerah minus air, ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah menemukan sumber air, dan itu sumber air itu sekarang sudah mampu melayani beberapa kampung, kemudian kita distribusikan. Nah, itu karena faktor kemiskinan. Yang kedua itu faktor kesenjangan juga. Senjangan. Kita amati data-data itu adalah data-data di mana terjadi juga kesenjangan secara dinamika pembangunan. Saya akan lebih cepat lagi. Yang ketiga itu ya, di samping aspek personality, terutama menyangkut pada pendidikan. Tapi yang penting, yang keempat menurut saya yang harus dicermati, dan saya kira para stakeholder di pemerintah sudah harusnya sudah memahami dan sudah mendeteksi ini, dan disambut ya Pak Kepala Badan tadi sudah karena tidak tahu siapa dan di mana mereka, yaitu adanya supply and demand. Selama ada demand dan di mana ada supply, celah-celah itu akan selalu digunakan. Nah, persoalannya bagaimana kita mampu memotong supply and demand itu dalam kaitannya dengan PMI ilegal itu. Nah, itu yang berkait dengan akar masalah. Nah, bagaimana strateginya? Ada dua strategi yang saya tawarkan di diskusi siang hari ini. Satu yang berbasis masyarakat, dan yang kedua berbasis pelaku sindikat. Berbasis masyarakat itu baik yang belum menjadi atau yang akan menjadi PMI, yang sedang menjadi PMI dan keluarga PMI, maka pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Paling optimum adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, kalau itu berhadapan dengan pelaku tindak kejahatan, ya perang, bahasanya BBB, ya perang. Cuma pertanyaannya nanti adalah strategi perangnya kayak apa? Itu kan harus jelas juga. Maka semestanya seperti apa? Nah, dakwah pemberdayaan dari ormas keagamaan dan juga badan civil society yang lain yang memiliki komitmen terhadap kerja-kerja pemberdayaan ini menjadi sebuah tantangan kita bersama. Paling tidak ada beberapa hal yang terkait dengan pemberdayaan ini. Pertama, targetnya itu calon PMI, sebenarnya yang disebut PMI-nya itu sendiri, keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Masa program atau masa yang berkaitan dengan kerja PMI itu adalah baik sebelum, pada saat, dan purna PMI. Dan jenisnya bisa dilakukan bermacam-macam. Terutama kalau di masyarakat sipil tentunya, terutama masyarakat keagamaan, akan lebih banyak fokus pada ekonomi, sosial, dan keagamaan. Tadi disebut-sebut Mas Wawan, bagaimana pendekatan keagamaan itu menjadi salah satu bagian dari strategi dalam mengatasi persoalan penempatan pekerja migran ilegal ini. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi pemberdayaan harapannya dari ketika seorang PMI itu berangkat untuk mengatasi kemiskinan, maka kembali dia harus berhasil mengatasi kemiskinan paling tidak saudara-saudaranya yang lain. Jangan sampai kembali malah lebih miskin daripada sebelum berangkat. Berarti ada sesuatu yang perlu kita refleksikan bersama-sama. Nah, strateginya bagaimana? Strategi melawan ini, perang di semesta ini, perang semesta ini. Tergantung kita mau, ini saya agak apa namanya, ya,
pada gantungan. Kurang serius boleh saja, tapi bagi yang nggak serius boleh saja. Ada dua strategi yang saya tawarkan. Sosialisasi awal. Pertama, kalau Sosialisasi. menggunakan strategi ala sepak bola. Ala sepak bola. Lelah aku. Ala sepak bola itu filosofinya ada istilah zona marking. Jadi pertahanan zona marking. Itu dalam sepak bola dikenal zona marking. Kalau ada yang pelatih sepak bola mungkin hafal ini. Apa yang dimaksud dengan zona marking? Jadi pertahanan yang dijaga kawasan-kawasannya, daerah-daerahnya. Saya kira kita tahu lah titik-titik mana zona marking dalam bidang ini. Atau man-to-man marking, nempel kalau dalam sepak bola itu. Kita tahu lah siapa sih tokoh-tokoh pelaku-pelakunya ini. Kenapa tidak dilakukan secara man-to-man marking? Atau kita juga ini banyak sekali yang terlibat institusi di dalam kerja migran ilegal ini. Ada terakhir Satgas khusus ya. Cuman saya bertanya juga, ini ritmenya mau menggunakan apa? Total footballnya Barcelona gitu ya, semuanya menyerang atau semuanya penyerang? Kalau semuanya penyerang, gimana sasaran tercapai? Bagaimana Formula 441-nya ini dalam sebuah perperangan kalau menggunakan logika filosofi sepak bola? Yang lebih dekat barangkali adalah saya kutip strategi perangnya Sun Tzu, ahli strategi perangnya dari Cina. Bagaimana strategi perang Sun Tzu ini bisa digunakan dalam kita mencoba mengatasi persoalan penempatan TKI ilegal ini? Ada empat dasar pemikiran utama di dalam strategi perangnya Sun Tzu ini yang bisa kita coba adopsi di dalam menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama adalah penilaian. 1 menit lagi Pak Yawi. Insya Allah pas. Penilaian. Jadi semua tim itu punya ukuran kira-kira akibat terburuknya itu seperti apa. Itu sudah punya ukuran. Oleh itu kapasitas tadi juga sudah banyak disinggung, SDM, koordinasi dan lain-lain itu penting. Kemudian yang kedua itu saat melancarkan serangan, carilah kemenangan yang paling cepat. Semakin masalah ini bertele-tele, semakin menghabiskan energi. Dan ini semakin memperlemah kekuatan pasukan kalau tidak segera mampu mengatasi. Dan ini yang saya kira punya relevansi dengan Ormas Muhammadiyah dan saya yakin juga di PBNU dan ormas yang lain. Kebutuhan pasukan itu di Medan kalau bisa didapat dari wilayah di mana medan tempur itu dilakukan. Apa artinya? Kalau misalkan ada problem-problem PMI di luar negeri, kalau pengendalian operasinya dari Jakarta terlalu jauh, energi tenaganya sangat jauh. Kenapa tidak memanfaatkan potensi yang ada di negara tersebut? Saya ambil contoh. Di Muhammadiyah itu ada cabang istimewa di luar negeri ada 28 negara. Saya kira di PBNU teman-teman di istimewa ada 16 negara. Apakah ini selama ini pernah tersapa ya untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan di luar negeri, menyangkut komunikasi dan lain-lain? Kalau tadi menyangkut misalkan pemberdayaan di kampung halaman Muhammadiyah NU itu sampai ranting sampai RT ya kan, yang komunikasinya mungkin lebih efektif lewat Muhammadiyah, lewat NU daripada lewat pemerintah mungkin gitu loh. Yang sehari-harinya itu berinteraksi. Nah, itu potensi yang menurut saya masih perlu digali untuk melibatkan masyarakat sipil. Dan yang keempat itu adalah yang ketiga merencanakan serangan. Nah, ini ada satu kutipan yang menarik dari Sun Tzu ini. Seni berperang terbaik adalah menjaga negara sendiri.
sementara menghancurkan musuh adalah terbaik kedua. Artinya apa? Menghentikan tadi sebenarnya sebuah langkah yang bisa maksudnya melindungi dalam negeri. Baru kita akan bicara yang lain, sehingga harus seimbang. Tadi saya tertarik pertanyaan di sesi yang pertama, hulu hilirnya. Ya, hulu hilirnya memang harus secara berkesinambungan. Dan yang keempat dari Sun Tzu ini adalah tentang mata-mata, dan saya kira tadi kita sendiri juga menyaksikan bagaimana banyak aparat yang terlibat, dan saya kira tentang data itu sudah sangat banyak. Terakhir, minta 1 menit, best practice yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pemberdayaan sosial ekonomi pekerja migran di Indonesia. Kami melakukannya best practice di Malaysia dengan teman-teman PMI di Malaysia. Kami melatih para PMI di Malaysia tentang kewirausahaan. Kami melatih keluarganya yang di kampung untuk menjalankan wirausahanya, dan ketika pulang wirausaha itu sudah bisa berjalan. Begitupun dengan tenaga PMI kita yang di Taiwan dan lain-lain. Tetapi ini kan baru secuil dari sekian problem besar yang dihadapi oleh bangsa ini, khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk Pak Dr. Guru Jamil. Selamat datang Ibu Yeni Wahid. Terima kasih sudah hadir di diskusi publik siang hari ini. 2017 saya dan Romo Beni merintis satu lembaga yang hari ini dikenal dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dulu masih KPPIP. Nah, ini mungkin hari ini Romo Beni ini sebagai garda terdepan bagaimana kemudian mengimplementasi Pancasila dalam laku keseharian, termasuk bagaimana kemudian menggerakkan kita semua sebagai satu gerakan sosial bersama, menjadikan sindikat ini sebagai musuh bersama dan kita perang semesta. Mungkin itu ya Romo ya. Karena saya tertarik juga dengan strategi yang disampaikan Pak Yamin tadi. Kalau semua menyerang boleh sebetulnya Pak Yamin, asal jangan semua menyerah. Ya, repotnya kalau kita semua menyerah. Gitu. Waktu 15 menit Romo, kami persilakan mulai dari sekarang. Yang saya muliakan para pembicara dan Mbak Yeni dan teman-teman semuanya. Sebenarnya kan dari sisi ideologi jelas bahwa kalau kita bicara Pancasila sebagai sumber segala sumber, persoalan mengenai kejahatan kemanusiaan terbesar itu adalah membiarkan penyelundupan kemanusiaan itu terus berlangsung. Itu kejahatan luar biasa. Dan kejahatan luar biasa itulah yang secara struktural sebenarnya digambarkan secara baik oleh seorang filsuf, seorang Yahudi yang bernama Hannah Arendt, yang mengatakan bahwa kejahatan kemanusiaan itu strukturnya halus tapi sistematis, tetapi membunuh jutaan. Jadi kalau negara itu membiarkan konstitusinya diinjak-injak, yaitu membiarkan kemanusiaan, maka sebenarnya negara tidak ada. Maka cita-cita hidup merdeka kita jelaskan, menjaga martabat kemanusiaan, dan ini yang harus dilakukan. Jadi kalau ada oknum membiarkan, mafianya itu jelas kok. Mengapa sulit ditangkap? Ya nggak ada politik ini. Itu mengingkari konstitusi. Jadi kalau itu dibiarkan terus-menerus terjadi, dan spiral kekerasan itu dibiarkan terus menjadi, maka negara gimana? Padahal cita-cita kita merdeka jelas. Bagaimana negara melindungi harkat martabat kemanusiaan itu. Yang kedua, kita fokus sekarang, mafianya itu ada. Mengapa yang ditangkap yang dikerudung? Ya karena tidak ada politik, karena tidak ada kemauan. Apakah para pejabatnya tahu kok ini perselingkuhan? Semuanya tahu kok di Batam ini siapa yang menjadi mafianya, siapa yang menjadi bandarnya, ada. Tetapi mengapa ini terus dibiarkan terus terjadi?
inilah yang sebenarnya menjadi masalah kita bersama. Maka kita berharap yang saatnya lah komunitas agama, baik NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Parsada Hindu, kemudian Walubi, dan teman-teman Konghucu, ayo kita sepakat bersama negara untuk apa? Mulailah harus berani menangkap yang namanya para bandar dan cukup. Saya usulkan begitu. Jadi yang dicari yang besar, jangan dicari yang kerucut. Lah, apa yang diharapkan dengan hadirnya MD sebagai Menteri Koordinasi Polka? Itu kan memberi isyarat bahwa negara sekarang hadir. Jangan main-main, aparat, kalau kamu main-main saya ciduk. Sebenarnya kan bahasa simboliknya kan begitu. Nah, bagaimana momentum ini kita gunakan? Jadi menurut saya ini saatnya lah momentum kita bergerak bersama, bahwa musuh terbesar kita adalah mafia perdagangan manusia, dan mafia perdagangan manusia itu adalah para dukong yang punya cantelan dengan institusi, yang punya perselingkuhan dengan namanya aparat. Jadi itu semua orang tahu. Lah bagaimana menyelesaikannya? Tidak bisa tanpa diputus. Maka saatnya lah, kapak sudah tersedia, maka saatnya lah harus ada dipangkas. Sebab kalau tidak dipangkas dan itu dia dibiarkan, nggak ada gunanya. Oke, kita memang ada akar kemiskinan, tetapi tidak berarti kemiskinan itu membiarkan. Itu terjadi. Lurahnya tahu, para pemberi izin juga tahu. Jadi ini sebenarnya kejahatan yang secara struktur dan sistematis dipahami. Dan kejahatan itu pelanggaran konstitusi dan kita membiarkan itu terus-menerus. Apakah itu harus terus-menerus terjadi? Kalau kita diam, kita sebenarnya membiarkan kejahatan kemanusiaan, berarti kita melukai wajah kita. Kalau kita melukai wajah Tuhan, berarti kita mengingkari Tuhan. Berarti sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu berarti tidak pernah menjadi kehidupan seorang beriman. Jadi kalau orang beriman, beragama itu diam dan tidak teriak, berarti kita membiarkan Tuhan. Karena ini persoalan berdasar. Jadi kalau orang menyintai ketuhanan, dia menyintai apa? Martabat manusia. Dan martabat manusia itu bukan main-main. Ini persoalan bangsa, persoalan yaitu namanya dignity, harga diri bangsa. Maka harga diri bangsa dilecehkan, maka kita harusnya tidak bisa menerima. Dengan cara apa? Ayo kita bermusyawarah bertitik temu hari ini, kita mengambil keputusan dan melakukan secepat mungkin seperti dalam jiwa proklamasi itu. Kita ambil gerakan, dan gerakan itu harus dimulai dengan pembasmian para mafia perdagangan itu, dimulai dari pucuk-pucuk pimpinan. Nah itu dimulai dengan apa? Pertama, harus ada ketegasan sanksi hukum. Jangan hukumnya itu ecek-ecek. Kalau hanya dihukum 5 bulan, 6 bulan ya terus saja terjadi. Yang kedua, harus ada koordinasi lintas. Ini bukan tanggung jawab B2M, ini tanggung jawab semua bersama. Maka yang ketiga, harus ada keberanian dari semua pemegang institusi ini, baik dari kepolisian, kepala daerah, untuk apa? Mulai sekarang jangan ada celah. Tahu kok, kalau orang ke bandara itu kan jelas, mana wisata, mana pelaku, itu kan aku sudah tahu semuanya. Masa sih? Itulah kejahatan yang luar biasa. Maka saya mau minjam apa dikatakan Walter Benjamin, seorang filsuf dari Jerman, bahwa kejahatan kemanusiaan itu extraordinary. Tidak bisa hanya menggunakan kuasa manusiawi dan dunia. Karena itu dia harus menggunakan kuasa ilahi, dan untuk mengatasi itu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengatasi norma hukum. Dan itu yang dilakukan Prof. Mahfud hari ini. Prof. Mahfud ingin mengatakan
Janganlah kita berargumen hanya norma hukum, legal, karena itu buatan manusia. Tetapi ketika persoalan kemanusiaan kita harus mengatasi itu. Dengan cara apa? Saatnya lah kita memutus tali menari jaringan itu, dan detik ini kita harus membersihkan itu. Hanya politik will yang bisa terjadi. Nah, yang terakhir, mari kita bersama-sama komunitas agama menyerukan ini, entah kirim fatwa, tapi action. Kalau perlu ya tokoh-tokoh agama bersama-sama dengan instansi terkait untuk membuat operasi besar-besaran. Karena ini sudah sesa. Jangan ini kanker diberi obatnya penisilin, nggak sembuh yang seperti ini. Ini kanker ya harus operasi. Operasinya apa? Tumpas semua mafia itu. Datanya ada kok. Tinggal politik willnya. Jadi ini yang kita harus kita apa ya? Sekarang ini kita harus mampu membangun politik profetis. Politik profetis adalah menyuarakan kebenaran, keadilan, mengatasi politik-politik yang ecek-ecek. Karena ini adalah politik tingkat tinggi. Karena disinilah tantangan kita sebagai orang beriman. Kalau kita membiarkan kejahatan kemanusiaan, perdagangan manusia kita biarkan, sebenarnya kita menginjak-injak wajah Tuhan. Maka wajah Tuhan yang terluka itu, dan luka itu terus-menerus mengeluarkan darah, dan darah itu kita biarkan dia membisu, maka sebenarnya Tuhan tidak ada dalam suara hati kita semua. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan sekarang itu ada? Kalau kita membiarkan itu terus terjadi. Saatnya lah tiba. Pajar peradaban menyingsing, kapak sudah tersedia. Mari kita asah dan kita potong leher-leher mereka yang menghancurkan kemanusiaan. Hanya satu kata, lawan. Kalau itu tidak, maka tidak ada gunanya. Terakhir, rekomendasi tidak ada gunanya kalau tidak ada politik will untuk memerangi ini. Memerangi ini dengan cara apa? Pertama, sumber-sumber keuangan para mafia itu harus dibuat mereka ini miskin. Kedua, dibuat hukuman yang berat. Aset kekayaan mereka disita oleh negara sehingga itu tidak terulang. Kalau itu tidak ada, nggak mungkin terjadi. Semua oknum pejabat yang terlibat itu harus dihukum. Hukumannya harus lebih berat, tetapi mereka juga dimiskinkan. Semua aset harus disita, baru ada yang berjalan. Dan yang terakhir menurut saya rekomendasi kita adalah ini harus menjadi musuh kita bersama. Maka kita bersyukur karena di sini ada Mbak Yeni Wahid, ya kita minta Mbak Yeni juga memimpin bersama kita untuk memerangi kejahatan kemanusiaan. Saya yakin kalau ini nanti bersama Mbak Yeni, kita menjadi kuat karena kita membutuhkan kekuatan persepsi publik. Maka kita harus membuat tekanan publik dengan membangun sinergi komunitas lintas iman, komunitas media, satu kata, lawan mafia perdagangan ini, dan tidak diberi celah dengan menutup semua karena ini kejahatan luar biasa. Konstitusi harus ditegakkan kembali karena konstitusi itu menjadi roh kita. Kalau ini terus terjadi, konstitusi dilecehkan, maka nilai-nilai Pancasila itu tidak lagi menjadi rosok. Pancasila itu ada punya rosok Tuhan, kemanusiaan, persatuan, rasa musyawarah mufakat dan keadilan. Dan kalau kita membiarkan jutaan orang-orang kita yang disiksa, dihina martabatnya, dan kita diam, berarti kita membiarkan kejahatan yang terstruktur, berarti kita pun terlibat dalam dosa struktural. Bukan masalah dosa personal, tetapi ini dosa struktural karena membiarkan kejahatan kemanusiaan di kelopak mata dan kita diam membisu. Sekali lagi, mari kita bersama-sama satu kata memutus rantai ini dengan komitmen moralitas kita. Hanya moral yang bisa mengatasi hukum, hanya moral yang mengatasi legalitas. Karena komitmen moral itulah
yang membawa kita pada harapan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Kita yakin momentum di Batam ini kita akhirnya bersatu untuk satu kata. Mulai hari ini para mafia itu harus dipenggal lehernya dan harus terjadi. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Romo dan apresiasi yang cukup keras untuk Romo Beni. Mungkin tadi Romo sudah minta Mbak Yeni untuk memimpin peperangan ini. Kalau saya nggak berani Mbak Yeni memintanya, mohon izin Mbak Yeni. Jadi sebelum saya nanti ke floor untuk tanya jawab, saya ingin menyitir ada quote-nya Prof. Mahfud lagi nih, Romo. Kebenaran itu harus jauh melebihi kepentingan politik atau kepentingan publik, beyond politik. Makanya jangan pernah hitung-hitungan untuk menyuarakan kebenaran di tengah ruang politik, karena kesepakatan politik itu seharusnya tunduk setunduk-tunduknya pada kebenaran. Ini mungkin ini akan tadi melengkapi dari Romo Beni. Saya masih ada waktu 30 menit. Saya mohon izin sebelum saya lempar ke audiens, saya minta pernyataan dari Mbak Yeni 5 menit itu Mbak Yeni tadi yang sempat disinggung sama Romo Beni. Mungkin bisa dibantu teman-teman panitia untuk bisa kasih mic-nya kembali. Kami mohon izin Mbak Yeni ya, dipersilakan. Dan apresiasi ke Mbak Yeni Wahid, teman-teman Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh keluarga besar BP 2MI dan juga para pembicara hebat yang tadi baru saja mengeluarkan semangat kita, ya, wabil khusus Romo Beni. Saya rasa setelah apa yang dikatakan oleh Romo Beni, kita tidak punya pendapat lain selain harus menyetujui apa yang dikatakan oleh Romo Beni itu. Kita mungkin perlu bertanya kepada diri kita, siapa sih orang paling pemberani di Indonesia? Menurut saya, orang paling pemberani di Indonesia adalah para pekerja migran. Buat orang seperti saya dan Romo Beni, kita sering keluar negeri. Setiap kali keluar negeri harus melewati imigrasi, harus melewati airport yang begitu berat, ya. Dan kadang bingung harus berurusan dengan segala macam birokrasi. Tapi para pekerja migran ini nekat pergi ke luar negeri dengan kemampuan bahasa seadanya, tidak punya sumber daya yang mumpuni, tidak punya jaringan di sana demi untuk mendapatkan rezeki buat keluarganya. Mereka berani mengambil resiko itu. Mereka berani meninggalkan kampungnya. Rata-rata pasti hidupnya bukan dari kota, rata-rata hidupnya dari desa. Tidak punya pengetahuan memadai mengenai dunia di luar sana. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian ternyata tertipu. Sampai di sebuah negara, pekerjaan yang dijanjikan tidak ada. Malah masuk ke dalam lingkaran perbudakan. Banyak dari perempuan-perempuan yang mengalami trafficking masuk dalam lingkaran perbudakan seksual. Saya sering melihat, membaca dan melihat testimoni di YouTube dan lain sebagainya, bagaimana penderitaan mereka, bagaimana mereka itu sudah dihilangkan martabatnya sebagai manusia. Kita tidak bisa membayangkan hidup di mana bahkan tubuhnya saja bukan milik mereka sendiri. Setiap manusia minimal seharusnya punya kedaulatan atas tubuhnya. Dia punya hak untuk menggunakan tubuhnya untuk memastikan bahwa tubuhnya mendapatkan keamanan, terjaga. Tidak. Begitu dia sudah ditrafik,
Begitu sudah diperdagangkan, dia menjadi komoditas. Begitu sudah jadi komoditas, hilang semua haknya. Bahkan kadang nyawanya pun menghilang. Nah, kalau sudah berurusan dengan kelompok yang melihat manusia sebagai sebuah komoditas, ya tidak ada pilihan lain. Memang mereka sendiri harus langsung dimasukkan ke penjara. Kalau Romo Beni mungkin hukumannya berat sekali ya, sampai dihukum mati, tergantung banyak kasusnya Romo. Tetapi menurut saya memang harus dihukum seberat-beratnya, karena mereka tidak punya penghormatan atas martabat, harkat dan martabat manusia. Jadi memang harus dihukum seberat-beratnya. Dan betul, ini perkaranya adalah political will. Kalau persoalan regulasi, mulai dari regulasi nasional sampai internasional, berapa covenant, international covenant yang kita sudah tanda tangani? Banyak sekali. Indonesia ikut meratifikasi berbagai macam covenant internasional. Undang-undang juga sudah ada. Sekarang mau tidak melibas sindikat yang ada? Kan itu saja pertanyaannya. Nah, kalau kita masih berpikir bahwa ini sesuatu yang bisa kita negosiasikan, sesama warga saja kita tidak anggap. Bagaimana kita bisa membangun bangsa ini? Slavery, perbudakan, kalau kita membaca tentang perbudakan, kita semua miris. Kita semua berpikir bahwa kok bisa ya manusia mengeksploitasi manusia lainnya sedemikian rupa. Tapi ternyata dalam era modern ini kita masih menemui perbudakan dalam bentuk human trafficking. Kalau perbudakan memang sudah dihapus dari zaman dulu ya, kami, saya dan Romo Beni dan teman-teman lain dari Muhammadiyah, dari NU, dari ormas-ormas yang lainnya, semua agama pasti menentang perbudakan. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang seharusnya kita perdebatkan lagi, tetapi sesuatu yang harusnya sudah menjadi action plan, sesuatu yang harus sudah kita jalankan. Saya mengerti bahwa ada keluhan dari BP2MI, mandatnya tidak cukup, sumber dayanya tidak memadai, tapi jangan lupa bahwa di Indonesia ini ada sumber daya yang kadang-kadang tidak kita perhitungkan, yaitu kekuatan dari masyarakat, kekuatan dari netizen. Ketika sebuah masalah muncul ke publik dan ada desakan dari publik, maka tidak bisa ditahan. Mau jenderal bintang berapapun gak akan bisa menahan. Jadi saran saya untuk teman-teman BP2MI, bangunlah aliansi dengan masyarakat sipil, bangunlah aliansi dengan masyarakat umumnya, dengan media, dan aktif gunakan sosial media. Edukasi masyarakat untuk melakukan pengawasan di setiap tempat, di daerah-daerah mereka masing-masing. Ketika melihat ada kecurigaan telah terjadi trafficking, segera lakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masalah ini tertangani. Ini saatnya kita membangun kembali kepercayaan publik kepada institusi pemerintah. Pada saat ini, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tidak merasa bahwa pemerintah hadir dan memberikan pembelaan kepada mereka. Dan orang-orang pemberani ini, tapi adalah orang-orang yang sangat powerless, tidak punya kekuatan, mereka lah yang harus kita bela. Kalau semua sudah bersatu padu melakukan itu, saya yakin masalah trafficking lebih bisa kita atasi. Tidak akan bisa sepenuhnya kita hilangkan, tapi minimal kadarnya bisa kita atasi. Dan penghormatan kita berkali-kali mengatakan kita menghormati para pekerja migran, kita menghormati masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri. Ya. Mereka memberikan devisa 130 triliun, luar biasa sekali. Apa yang kita lakukan untuk menghormati apa yang telah mereka kontribusikan kepada kepentingan bangsa dan negara? Minimal kita bisa memberikan rasa aman, kita bisa memberikan sistem yang memberikan sedikit ada jaminan keamanan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Yeni Wani dan menguatkan kita semua. Gerakan sosial ini akan membesar nanti pada kemudian hari.
Karena yang penting adalah semua regulasi sudah ada, tinggal langkah-langkah konkretnya. Jadi saya pengen sekarang menyitir kepala badan Pak Benny Ramdhani bahwa di atas sebuah kebijakan yang paling penting adalah keberpihakan. Bagaimana kemudian kita menuangkan keberpihakan kita dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebenarnya masih ada satu senior saya di depan ini, ada Ibu Susi dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena beliau sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta, mungkin saya juga minta dengan hormat, mungkin ada satu pernyataan dari Ibu Susi. Untuk waktu kami persilakan, mohon izin dari Bapak Ibu, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bu Susi. Minta bantu teman-teman panitia, Ibu Susi. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Forum ini di siang ini semakin membara dengan kehadiran para narasumber ditambah Mbak Yeni Wahid. Jadi LPS kan juga makin semangat dan semakin membuka diri ya untuk membantu para saksi dan korban berkaitan dengan kasus perdagangan orang ini. Jadi kami berharap kerjasama ini bukan hanya sampai di sini, diskusi di sini, tapi juga sampai nanti di level teknis ya, utamanya untuk LPSK adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Dan saya pikir juga kerjasama internasional dengan negara lain itu sangat dibutuhkan, karena dari tadi pagi banyak diskusi banyak informasi juga berkaitan dengan modus baru untuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu berkaitan dengan scammer ya, dalam bentuk romance dan bentuk judi online dan sebagainya. Saya pikir ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Terlepas juga tadi ada problem-problem di TPPO yang masih belum selesai bagi LAN maupun DC. Jadi menurut saya masih menjadi PR berat kita, dan sekali lagi kita harus bekerja semakin erat, dan LPSK siap bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Susi. Kami buka sesi diskusi untuk 3 penanya. Langsung dari mana dan langsung to the point pertanyaan. Bapak yang pakai jaket biru, mohon izin untuk teman-teman panitia bisa dibantu mic-nya. Ada 2 lagi Bapak Ibu yang kami buka kesempatannya. Bapak yang pakai baju batik di belakang. Dan satu lagi, Bapak yang pakai baju batik merah marun. Singkat, jelas, dan dari mana dan untuk siapa di pertanyaan itu disampaikan. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, Sekretaris DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, tentu kami apresiasi yang luar biasa kepada BP2MI yang sudah berani ya bahasanya menyikat lah sindikat-sindikat perdagangan manusia ini. Nah, tentu yang kedua kami ingin menyampaikan bahwasanya dari tadi kita juga sudah mendengarkan berbagai macam cara strategi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Tentu ini juga luar biasa, kami berikan apresiasi yang luar biasa. Kami sebagai pemuda tentu sangat mendukung ya secara penuh terkait bagaimana tindakan kita untuk bagaimana mengurangi sindikat perdagangan manusia ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, terutama para narasumber, tadi Romo Benny juga sudah menyampaikan dengan tegas sekali untuk bagaimana ya kita sikat saja, bahkan kita potong saja leher para sindikat-sindikat tersebut. Namun satu hal yang mendasar bagi kami, bahwasanya yang juga menjadi salah satu permasalahan yang terpenting sehingga kita lihat bagaimana di negara kita Indonesia ini semakin banyak ya PMI yang terus berusaha atau berikhtiar menuju ke negeri orang lain, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita betul-betul ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, tentu juga harus ada sebuah solusi. Saya yakin ketika kita semuanya bergerak sepenuhnya, semua pihak, semua stakeholder bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk memotong, memangkas segala permasalahan sindikat
perdagangan manusia ini, tentu yang paling pertama ya, setelah itu apa? Apa yang bisa menjamin negara Indonesia ini setelah Saya maaf mas, mic-nya masih itu ada masalah, diganti aja tadi. Telepon aja bos. Karena Bapak jangan bikin narasumber lagi. Baik, saya ulangi. Ya. Namun satu hal yang sangat mendasar yang menurut kami ini menjadi permasalahan yang terjadi sehingga para ya warga negara kita banyak keluar negeri untuk mencari kehidupannya. Nah tentu ya ini juga tidak terlepas ketersediaan pekerjaan di dalam negeri kita. Kan itu jadi sebuah permasalahan. Shake saya Pak teriak bisa dengar juga semua. Langsung tanya aja Pak. Perintah ya dalam hal ini ke sebuah tindakan untuk menyelesaikan sindikat ini selesai, tetapi yang menjadi dasar tadi adalah ketersediaan lapangan kerja. Ini tidak juga mempengaruhi supaya tidak semuanya berpikir ke luar negeri. Tapi ketika negara sendiri sudah ada pekerjaan yang memadai, gaji yang cukup, saya yakin tidak akan ada lagi yang berangkat ke Singapura, tidak ada lagi yang berangkat ke Malaysia. Itu adalah yang paling dasar. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan. Selanjutnya yang pakai baju batik yang di pojok kanan dari panggung. Baik, tes. Terima kasih atas narasumbernya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ilyas dan juga Bapak Dr. Yamin dan juga Romo Beni dan juga Romo Pascal yang saya hormati. Izin saya berdiri di sini karena saya sedang bertengkar dengan pemikiran saya sendiri. Ada wasit enggak? Karena pertanyaan saya, kenapa harus hari ini baru proses human trafficking itu dibahas? Padahal yang saya ketahui adalah permasalahan ini sudah lama. Kenapa harus dibahas sekarang? Dan saya juga merasa bahwa kenapa para pemuda dipaksakan untuk Pancasila sebagai ideologi dasar negara, dipaksakan untuk bagaimana mengkaji suatu ideologi yang menjadi suatu dasar dan Indonesia itu menjadi bangga. Karena kenapa saya katakan begitu? Ketika saya mendalami tentang makna tentang Pancasila, berarti saya belajar tentang fasisme dan komunis. Mohon maaf ya sebelumnya. Ini saya hanya bertengkar dengan pemikiran saya dan bagaimana untuk bisa bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Salah pikir ya orang. Dan itu Pak, yang saya bermasalah tentang kajian. Kenapa harus pemerintah membuat suatu sistem bahwa kajian ideologi Pancasila itu sebagai ideologi yang harus diterapkan kepada anak-anak muda? Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena secara pemikiran saya dia akan bertentangan dengan suatu ideologi yang dikatakan dengan fasisme dan kolonialisme. Ya, fokus ke persoalan perdagangan manusia aja Mas. Mohon maaf Mas. Ya itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana hari ini baru bisa terjadi? Kenapa hari ini baru dibahas tentang persoalan human trafficking itu? Oke, jadi pertanyaannya mengapa hari ini baru dibahas, pada masalah ini sudah masalah besar dan cukup lama. Kira-kira begitu poinnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak yang pakai
meja ya batik merah. Silakan Pak. Tanya ke Romo Pascal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Surut dulu ya, surut. Merdeka. Baik. Beberapa waktu ini kita selalu didengungkan dengan kata merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga ingin Ini dari mengabulkan mana Pak? Perkenalan dari mana? Dari ya, baik. Nama saya Gregorius Lukas Esok. Di videoin. Saya punya adik Romo Pascal dulu. Pertanyaan ke Romo Pascal. Jadi saya sangat bangga sekali Romo-Romo dengan tokoh-tokoh agamawan yang duduk di depan berbicara pada siang hari ini, dan terakhir dengan Ibu Yeni Wahid yang begitu luar biasa memberikan spirit tentang kemerdekaan itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga mengajarkan kita tentang itu. Penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Negara orang lain juga kita membela kenapa bangsa kita sendiri kita membiarkan trafficking ini selalu berada sampai dengan saat ini. Di daerah kita NTT sana banyak sekali yang terjadi seperti ini. Datang ke Batam diperdagangkan dengan seperti ini. Nah, hari ini kita berani untuk berani. Bukan hanya orang NTT saja, tetapi semua orang Indonesia yang ada di Batam harus turut berpartisipasi untuk menghentikan perdagangan manusia. Oh, mantap. Negara kita adalah negara hukum. Dari segala sudut itu sudah diatur dengan undang-undang. Tinggal bagaimana pelaksanaan kita, aparat-aparat kita ini untuk menjaga konstitusi kita ini dan memerdekakan rakyat yang sendiri, jangan dijajah oleh bangsa lain. Ada pertanyaan. Pertanyaan Om. 3.000 orang di Malaysia menunggu untuk diselesaikan. Dan kita harus menyetop, jangan bertambah lagi. Ribuan-ribuan lagi untuk pergi ke sana. Pekerjaan Romo Pascal selama ini juga tentang untuk hal itu, mendukung pemerintah, menjaga daerah ini, memberikan kondisivitas semuanya. Dan kami dari Ikatan Keluarga Besar Muhammadiyah Kota Batam NTT adalah turut serta untuk mendukung itu semuanya. Gas. Saya sangat salut dan sangat bangga dengan Romo Beni berbicara untuk ketegasan pada sore hari. Dan bapak-bapak, bapak dari Muhammadiyah dan bapak dari PBNU juga sangat luar biasa untuk mendukung itu. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agamawan kalau sudah bersatu, berarti kita bisa menghapus perdagangan manusia ini, khususnya di Batam. Sehingga undang-undang itu dapat dilaksanakan secara baik dan benar, dan keadilan itu tercapai dan diwujudkan di tanah Melayu, tanah segantang Melayu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan kepada masing-masing narasumber untuk ditanggapi. Kalau dari tadi dari Romo Pascal, saya kembalikan dari Romo Beni ke sana. Silakan Romo Beni. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan itu kan kita bisa rangkum sebenarnya. Apakah kita terus membiarkan jutaan orang jadi korban? Tidak hanya fisik, trauma, tetapi juga harga diri martabat bangsa ini dilecehkan terus-menerus. Ataukah hari ini kita memutus semuanya itu dan kita harus berani menciptakan sebuah situasi yang baru dengan mengatakan stop. Kalau kita tidak ada keberanian untuk mengatakan stop itu, maka itu terus berlangsung. Maka sebenarnya saatnya lah kekuatan masyarakat sipil, baik dari organisasi, yaitu dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, dari Walubi, Parsada Hindu, dan dari teman-teman Konghucu, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bersatu. Dan itu bersatu itu ya harus ada kerjasama. Jadi pada pekerjaan migran saya minta proaktif. Nah, saya sadar kok kalau nanti saya itu berharap ya Mbak Yeni memimpin kita. Dan itu
akan mampu menjadi masyarakat sipil yang bergerak, dan masyarakat sipil itu mendapat spot dari negara, sehingga ini menjadi duta kita. Duta tidak hanya untuk pemerintah kita, tapi juga jadi dia juga menjadi alat kita untuk bernegosiasi dengan Malaysia, dengan negara-negara anak. Saya itu masih ingat dengan bapaknya Mbak Yeni, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Baik. Waktu itu ada Mbak Yeni ya, kita ke Madura waktu itu. Untuk apa? Gus Dur itu menego, meminta maaf supaya jangan hukum pancung itu terjadi. Sampai Gus Dur itu datangi ke rumahnya, Bu, supaya dia mau tidak, supaya dia cabut. Bayangkan, saya itu sampai merinding waktu itu. Karena apa? Bagi Gus Dur, satu orang itu tidak boleh dikorbankan. Apakah kita harus terus membiarkan ini terjadi? Stoplah. Jadi menurut saya kita stoplah saat ini. Jadi saya yakin, dan itu didatangi Gus Dur dari Juanda waktu itu, kami datang ke Madura, menemui ibu itu dan Gus Dur sampai meminta agar hukum pancung itu dalam bahasa Arab apa namanya? Isos itu dicabut dan orang tuanya menyambut. Gak gampang menyakitkan itu. Presiden datangin itu hanya untuk menyelamatkan. Maka saya berharap juga para pejabat publik itu memiliki sifat-sifat, gak harus seperti Gus Dur, tapi mirip seperti Gus Dur untuk menyelesaikan kasus. Karena kita kalau mau bisa. Malaysia itu paling takut kalau tenaga kerja kita itu dihentikan. Malaysia itu bisa bangkrut untuk pekerja sawit dan pekerja non formal karena ketergantungan kepada Indonesia. Dengan India tidak cocok kulturnya, dengan Pakistan juga nggak bisa, dengan Filipina dia pekerja bukan kasar yang perkebunan itu, hanya politik will ya. Nah maka kalau dengan tadi sudah sayang lah ya, bola yang sudah ditendang oleh Menteri Polkam yaitu Profesor Cak Mahfud MD itu tidak kita lanjutkan. Jadi sekarang bola tinggal di Wawan aja. Bola ini mau ditendang atau bola ini dibiarkan offset, itu tergantung sekarang bagaimana Wawan ini, ya teman saya juga memberikan kekuatan. Jadi jangan sampai nanti rekomendasinya itu hanya sekitar di atas kertas gitu loh. Dan kami berharap real hari ini apa yang bisa dikerjakan. Itu saja dari saya. Menanggapi tadi Mas Irfannya dari KNPI, emangnya kalau sudah kesikat mau apa? Saya kira tidak sependek itu cara berpikir kita menghadapi satu problem, apalagi problem yang besar. Tadi seperti yang saya sampaikan, tentu kita melakukan pendekatan yang simultan, Di satu sisi yang Mas Ilyas juga tadi menyebut, toh banyak yang baik-baik. Yang baik-baik ini kita terus dorong untuk semakin jauh berkembang. Dan kita persiapkan persiapan yang lain supaya lebih baik. Tetapi menghadapi yang satu itu, tentang sindikat itu, maka hanya ada satu kata. Saya sepakat dengan Romo Beni dan juga dalam paparan saya, perang, lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait kenapa baru sekarang, saya kira itu hal yang dalam dunia perjuangan nggak pernah muncul kalimat seperti itu, karena selalu berorientasi ke depan. Tadi kita menyimak juga pidatonya Prof. Mahfud. Kalau tidak bisa melakukan semua, lakukanlah yang bisa, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, sama. Kalau kita bergerak sekarang bukan berarti yang kemarin kita tidak bergerak, tetapi mungkin momentumnya kita menemukan momentum yang saat ini. Kemudian yang ketiga, teman Mas Waseso tadi itu, saya kira itu memperkuat spirit kita bahwa persoalan perdagangan manusia ini bukan hanya persoalan kemanusiaan, bukan saja persoalan kebangsaan, harga diri bangsa,
tetapi ini juga sebagai persoalan keagamaan kita masing-masing, dalam keyakinan kita masing-masing, sehingga kita dalam aksi sosial, saya sepakat Prof ini tidak berhenti di wacana diskusi kita siang hari ini. Diperlukan sebuah rencana aksi yang lebih konkret, dan dalam hal itu memang diperlukan sebuah atau seorang leader yang bisa mengarahkan arah gerakan ini, bisa bukan hanya didengar tetapi juga seperti yang kita harapkan para sindikat PMI ilegal itu bisa kita tuntaskan. Saya kira itu, Mas. Silakan Pak Ilyas. Ya, terima kasih. Yang lebih tepat dan cocok kalau memang menggebu-gebu seperti tadi ya, potong leher gitu ya, itu saya setuju Romo. Tapi saya harus pamit anak istri dulu. Ya, kalau Romo kan nggak usah. Biar gak tegang gitu loh. Ya benar kan ya. Kalau Romo kan nggak usah pamit, kalau saya pamit dulu ya. Kemudian kalau kita memang sepakat bahwa yang namanya perbudakan, slavery itu harus dikikis dan dihilangkan di atas bumi. Siapapun sepakat, bahkan di luar ruangan ini, di dalam ruangan ini pasti sepakat. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengingatkan, sama-sama menjaga political will-nya. Ya tadi saya bilang, kalau memang masih tidak bisa mengalahkan egonya, kemudian prinsip-prinsip kebersamaan dihilangkan, maka tetap saja ini akan hanya menjadi satu semangat yang akan menguat. Karena mungkin kalau kita hitung sudah ratusan kali forum-forum seperti ini terlaksana dengan semangat yang sama, tetapi karena tidak ada political will, tidak ada ketegasan law enforcement, menjadi menguap. Jadi saya harapkan ini menjadi kesempatan yang baik, apalagi lokus acaranya ini adalah lokus peristiwa-peristiwa yang sangat mempunyai histori. Baik yang land base ya kan, sea base juga yang beberapa waktu yang lalu, mungkin ada beberapa yang lompat di laut, itu juga di perairan sini. Dan mungkin kita gunakan lokus ini di Batam ini menjadi momen bahwa komitmen kita benar-benar sampai kepada political will itu terlaksana. Saya setuju Romo. Yang terpenting kalau berangkat harus berangkat dulu ya Romo. Saya belakangan masih pamit dulu ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pertama tidak ada kata terlambatnya. Kita bisa mulai dari apa yang kita bisa saja. Jangan memulai dari apa yang kita bisa. Nanti kita jadi penghayal. Yang berikutnya, menurut saya jangan menyerah. Kita itu nggak bisa melarang orang untuk berangkat ke luar negeri. Orang boleh kok berobat ke luar negeri, orang boleh kok sekolah ke luar negeri. Kenapa juga orang nggak boleh bekerja ke luar negeri? Itu kan hak dia juga. Tuh dia di sana bukan mau jadi penjahat, bukan dia mau jadi perampok, mungkin hanya untuk memperbaiki sedikit nasib hidup, membayar utang, menyekolahkan anak dan sebagainya. Yang tidak boleh itu adalah membiarkan mereka masuk dalam perangkap-perangkap perdagangan orang. Yang tidak boleh itu adalah mengeksploitasi mereka, menjadikan mereka itu komoditi kita. Itu yang mengerikan sebenarnya. Ya. Menjadikan kemiskinan mereka, menjadikan kebodohan mereka, menjadikan kebutuhan mereka
tidak ada itu menjadi bagian keuntungan bagi kita. Itu sama juga seperti Romo katakan tadi, Romo Beni katakan, itulah penghinaan terhadap kemanusiaan. Mengerikan seperti itu. Ceritanya sudah banyak, ya. Dan ceritanya sudah sangat sebenarnya sudah sangat apa ya? Kalau kita mungkin kami yang mengalami seperti ini kok gini-gini terus terjadi ya? Kapan berhentinya? Tapi memang tadi jangan pernah berhenti. Memang pekerjaan ini tidak menarik. Bahkan kami yang mungkin bekerja langsung dalam pelayan-pelayan seperti orang gila saja di jalan sunyi, atau seperti sebutir pasir di tengah kolam yang tidak ada orang yang mungkin peduli, dan mungkin ada orang lagi yang mencibir kami, bahkan mengkriminalisasi kami atau melakukan apapun juga. Tapi jangan menyerah, tetap berbuat baik, lakukan apa yang kita bisa pada sesama kita, apa yang bisa kita tolong kita buat, dan hormatilah setiap pribadi. Kalau kita sudah mulai menghargai dalam diri kita orang lain di sekitar kita, saya kira kita pasti akan terusik ketika ada orang yang kemudian diperlakukan dengan semena-mena, apalagi dieksploitasi seperti itu. Jadi semangat untuk Muhammad Irfan, ya. Juga teman-teman pergerakan lain, teman-teman abang saya Bang Boris, harus ikut kuat. Jangan berorientasi pada hasil, tapi berorientasilah pada kesetiaan kita untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak ada ukurannya, tidak ada juga finishnya, lakukan saja, terserah. Dan dalam iman kami, kebaikan itu salib, mati. Jangan takut mengatakan kebenaran, apapun resikonya. Kita semua bersaudara, kita semua satu bangsa, kita semua satu keluarga besar. Mari kita menjaga kebangsaan kita ini dengan lebih baik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kalau ini masih ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Sambil sekalian mau pamit, saya harus ke airport langsung. Jadi saya mau nambahin sedikit saja. Ini semua saya rasa sepakat bahwa semangatnya sudah ada. Semua mendukung bahwa tindakan tegas harus dilakukan. Tapi semangat saja tanpa kerja-kerja yang sistematis, hasilnya juga tidak efektif. Nah, banyak hal yang harus dilakukan. Kita melihat dengan kasus-kasus yang terjadi, karena memang tadi mungkin sudah dibahas soal hulu dan hilir, dan itu betul. Contohnya saja soal pengawasan terhadap PJ TKI. Kita melihat banyak sekali pekerja-pekerja migran di luar sana yang melarikan diri karena disiksa oleh majikannya karena tidak punya skill yang memadai. Banyak pekerja-pekerja yang asal dikirim saja, padahal seharusnya sudah menerima training dulu. Pertama. Kedua, para pekerja migran itu mereka harus membayar uang asuransi minimal $50 US dollars satu pekerja. Tapi ketika mereka sakit, apakah ini bisa diakses? Pengawasannya di mana? Ini yang kita lihat. Yang ketiga, kalau kita bicara soal human trafficking, kita tahu bahwa ada konsentrasi kampung-kampung khusus yang memang sering sekali mengirimkan orang untuk jadi pekerja migran. Apakah sudah bisa lakukan sosialisasi di sana untuk memastikan bahwa masyarakat di sana mengerti resiko yang dihadapi? Karena pengiriman pekerja ke luar negeri ini nggak akan selesai, ini akan terus berlanjut karena memang pertumbuhan ekonomi kita belum cukup memadai untuk bisa menciptakan cukup lapangan pekerjaan yang bisa menyerap pekerja-pekerja baru yang yang muncul di pasar. Kami tahun 2006, Gus Dur tadi Romo Beni ya, sempat menyinggung soal apa yang telah dilakukan Gus Dur. Tahun 2006, Gus Dur melakukan advokasi untuk seorang pekerja migran asal NTB namanya Adi bin Asmawi. Waktu itu dipenjara di Selangor dan dihukum mati. Ya, sudah divonis dihukum mati, tetapi karena advokasi dari Gus Dur ke Perdana Menteri Malaysia waktu itu Pak Abdullah Badawi, maka akhirnya Adi bebas. Di tahun-tahun berikutnya kami juga banyak melakukan advokasi untuk ratusan pekerja migran dari Malaysia yang terkatung-katung statusnya tidak jelas. Kita tampung di Ciganjur, berhari-hari kita kasih makan semua, kita bantu urus waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya Pak Fahmi Idris. Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Kenapa kok tiba-tiba saya ada hadir di sini? Karena rekam jejak kita berkaitan dengan
keprihatinan kita soal pekerja migran sudah lama. Nah, namun pekerjaan ini harus terus dilanjutkan dan dengan cara yang sistematis tadi. Lembaga-lembaga pemerintah dibentuk untuk melakukan kerja-kerja yang konkret. Hari ini bagus sekali kita melakukan upaya penyadaran, tetapi bagaimana membawa narasi ini ke tingkat yang memang membutuhkan, ke level masyarakat yang memang membutuhkan kesadaran ini, ke kampung-kampung di NTB, kampung-kampung di NTT, di daerah Jawa Tengah. Itu ada beberapa daerah-daerah yang memang selama ini memasok para pekerja migran. Apakah kita sudah melakukan pendampingan ke masyarakat-masyarakat di sana? Ini paling sederhana saja, dan nggak harus langsung berkaitan langsung menghukum mati orang, enggak. Ini sederhana sekali loh, yang ini saja tidak kita lakukan. Lalu kemudian training yang betul, apakah sudah kita latih pekerja migran yang mau ke Saudi cara pakai mesin cuci gimana, cara pakai setrika supaya baju sutra majikannya nggak kebakar, karena begitu bajunya rusak disiksa dia, lari dia, padahal paspornya ditahan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia kemudian dibawa ke gurun, akhirnya terlibat perdagangan, diperdagangkan jadi pekerja seksual. Nah ini menurut saya kita semua harus bersemangat untuk melakukan langkah-langkah untuk menuntaskan para sindikat perdagangan manusia, tapi di sisi lain kerja-kerja yang harus dilakukan untuk mencegah itu terjadi harus juga dilakukan. Makasih, saya sekalian pamit. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yeni Wahid. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, bagi keberpihakan, sebagai bentuk keberpihakan kami BP2MI terhadap sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, selain Presiden Jokowi yang memiliki kepedulian cukup tinggi terhadap pekerja migran. Ruang rapat aula kami sekarang menamakan Jadi ruang rapat BP2MI sekarang aulanya namanya Aula Abdul Rahman Wahid sebagai bentuk apresiasi kita kepada Presiden Gus Dur. Dan satu lagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya, ada satu ruang rapat pimpinan di BP2MI juga kami memberikan nama Adelina Shaw. Ini juga salah satu bentuk apresiasi kami terhadap korban, dan ini mengingatkan kita semua bahwa ini harus berhenti di Adelina Shaw dan tidak boleh ada Adelina Shaw yang lain. Saya cukupkan diskusi pada sesi 2 kali ini. Saya nggak berani untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang paling kita gariskan bersama adalah kita tidak berhenti di diskusi, tapi yang kita butuhkan adalah aksi. Itu menurut saya. Saya memberikan apresiasi kita semua untuk Bapak Ibu audiens dan Bapak Ibu yang hadir sebagai narasumber. Terima kasih Romo Beni, terima kasih Pak Yamin, terima kasih Mas Ilyas, dan terima kasih Romo Pascal. Apresiasi kita semua yang masih sampai sore ini duduk di kesempatan diskusi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.